Dikisahkan pada zaman yang akan datang hiduplah kakak beradik Upin dan Ipin. Mereka berdua menjadi ketua dari dua geng yang berbeda. Gimana kamu? Geng saya? Iya. Geng saya itu. Halo. Bro, sini bro. Ini ke tempat biasa. Ya, Sini cepat. di mana bro? Hah? Di mana? Tempat biasa. Di base camp. Ya, terus kamu. Halo Pak, Halo Mas Bro, teman-teman. Iya, saling kita tuh ini jadi bagian. Oke, cepetan lagi, oke. Coba nggak kenal, cepat. No, oke. Halo Mas. Ini bonusnya coba. Berbeda di antara mereka, tetapi mereka tetap hidup dalam kedamaian. Ayo. Jumpa. Ini. Hingga pada suatu ketika mereka sedang berpesta di base camp, tiba-tiba lewatlah seorang gadis berjilbab di depan base camp itu. Dia adalah Laila, anak seorang kiai di desa mereka. Kau yang Ipin berniat untuk apel ke rumah Laila. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Oh baik. Nah terus Pak Yai sama Bu Nyainya Mas? Oh, ayah saya kasih kondangan. Mati.
Tunggu sebentar saya ambilkan minum. Oh, berdua. Kegiatannya apa nih biasanya? Biasanya yang ngaji. Kamu kenapa antar? Upin terkejut karena kakaknya sudah ada di sana bersama Laila. Bangsa kau. Oh. Di base camp terjadi pertengkaran antara Upin dan Ipin. Mereka berterus terang tentang perasaan mereka masing-masing kepada Laila hingga terjadilah pertengkaran antara kedua camp tersebut. Emangnya Laila yang akan pergi ke masjid melihat hal itu dan segera melayani. Ada apa ini? Alay. Kenapa kalian begini? Cepet Mas. Iya, bajunya. Ya, tiba-tiba. Pak, ya sudah. Tenang. Sekarang masalah kalian apa? Tolong berikan penjelasan buat saya. nggak bisa dijelaskan di sini. Nggak bisa dijelaskan di sini, Pak. Ini masalah hati. Oh, hati. Sebenarnya, Pak, ya? Saya berdua itu cinta dengan Laila. Kalian cinta dengan Laila? Iya, saya juga cinta dengan Laila. Kalian sungguh? Sungguhlah hatiku mencari dia. Iya. Tanpa dia, hatiku. Bentar. Tapi kenapa kalian cinta dengan saya? Kenapa kalian melakukan pertengkaran semua ini? Sebenarnya kita kan harus melakukan dengan cara damai. Bagaimana kalau kalian datang ke rumah saya nanti malam? Kita akan selesaikan permasalahan dengan secara damai. Baik ya. Bagaimana? Baik. Oke, bentar, saya terima tawaran Pak Haji. Ya, sekarang saya mau pergi ke. Sekarang saya mau pergi ke masjid dulu. Setelah Pak Yai mengerti dulu permasalahan penyebab perkelahian itu, Pak Yai mengajukan kepada dengan berpesan kepada Upin dan Ipin datang ke rumah Pak Yai malam hari nanti. Pada malam harinya Upin dan Ipin datang ke rumah Laila. Di sana Pak Yai menceritakan masa lalunya dan sekaligus menanyakan keseriusan mereka untuk menikahi Laila. Karena saya ternyata
anaknya sudah besar ya. Dulu waktu kita SMA dulu rasanya tidak terasa sekali. Waktu Abi melamar Umi, rasanya barusan kemarin Abi itu melamar Umi. Waalaikumsalam. Bisa Pak ya? Begini Pak. Oh bentar. Sepertinya saya sudah ketemu permasalahan kali ini. Iya. Mungkin Kami Ya Umi. mungkin kalian berdua mendapati apa yang saya katakan. kami kesini mau melamar Laila, Pak. Ya melihat kejadian kalian seperti itu mengingatkan saya seperti itu. Waktu saya berusaha untuk melamar kedua kami ini. Dulu waktu saya masih SMA, saya sangat nakal sekali, bahkan lebih dari kalian. Saya setiap hari sama kok, terus saya malah orang, terus saya juga tidak sholat, terus juga melanggar semua urusan agama. Tapi Bentar. Tapi waktu saya melihat Umi Mila, mata saya terbinar-binar, seakan-akan hati saya jatuh dan terpendam ke dalam hati Umi Mila ini. Saya sangat jatuh cinta pada Umi Mila. Lalu saya mendapatkan apa itu? Saya ingin mendapatkan Umi lagi dengan cara apapun. Waktu itu orang tuanya itu termasuk orang yang sangat orang tuanya itu adalah termasuk orang pemuka agama seperti saya ini. Saya mau sangat setia padanya, tapi butuh pengorbanan yang sangat besar untuk mendapatkan Umi Mila ini. Saya dulu rela untuk meninggalkan semuanya, kesenangan saya, semua perbuatan saya, semua hobi saya tinggalkan semuanya hanya untuk Umi Mila ini, sayang kita ini. Umi sebaliknya, dengan kalau yang ini saya mendapatkannya itu dengan mudah sekali. Yaitu tidak sengaja. Waktu itu saya habis jalan-jalan dengan Umi Mila dari pasar. Lalu si Umi Mita ini itu tidak sengaja hampir saja dirampok atau hampir saja dilecehkan, hampir saja ditindas oleh preman-preman. Lalu oleh saya tolong. Saya kan orang yang hebat loh. Lalu akhirnya setelah saya tolong, Umi Mita jatuh cinta pada saya. Akhirnya langsung saya tapi saya berpikir, apa kalian yakin aku melamar anak putri saya ini? Saya sungguh yakin. Saya sudah mencintai dia. Saya sudah jatuh cinta. Sepertinya saya gak ragu dengan kalian berdua. Ya terima kasih Pak Yai. Karena melihat kelakuan kalian berdua yang seperti itu berbeda dengan saya dulu. Meskipun saya memang seperti itu, saya masih bisa melakukan hal itu, mungkin karena fadl Allah ini. Pak Yai melihat ketulusan dari mereka berdua, Pak Yai yakin salah satu dari mereka adalah berdoa. Akhirnya untuk memilih salah satu dari mereka, Pak Yai mengajukan diri. Karena itu, sepertinya saya sudah memikirkan cara kalian agar bisa mendapatkan putri saya. Yang pertama, saya di sini adalah sebagai pemuka agama. Tentunya setiap waktu, setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, saya selalu kontan pergi ke masjid
untuk mengimami sholat berjamaah. Itu pun kalau seumpama saya tidak bisa mengimami, orang-orang pasti akan bingung siapa yang menjadi imamnya. Jadi syarat pertama, kalian harus bisa sholat, yaitu bisa menjadi imam. Yang kedua, saya di sini juga sering dimintai untuk mengisi acara-acara keagamaan seperti ceramah, terus seperti khutbah atau metode lainnya. Jadi syarat yang kedua, kalian harus bisa ceramah atau mengisi acara-acara seperti itu. Yang ketiga, mungkin ini agak sulit sedikit ya, karena ini saya dulu juga sulit untuk mendapatkan cara seperti ini. Yani kalian harus bisa menghafal Nazm Alfiyah. Alfiyah itu adalah nazm dari ciptaan Ibnu Malik yang membahas tentang ilmu nahwu sorof. Dengan itu kalian bisa membahas, bisa mengetahui isi Al-Quran dan hadis, dan kalian pasti bisa melakukan kedua syarat-syarat yang selain itu. Upin dan Ipin Apakah syaratnya Ipinnya? Mereka harus bisa sholat, membaca Al-Quran dan hafal Alfiyah. Setelah itu mereka pamitan kepada Pak Yai dan keluarganya. Bentar, saya akan beli waktu, dan itu pun waktunya tidak terlalu banyak. Saya memberikan waktu, jangka waktunya hanya 40 hari. Hah? Dan itu pun jika kalian belum bisa melakukannya, saya akan Oke ya, 40 hari. Keren. menceritakan syarat yang diberikan Pak Yai untuk mendapatkan hak pada anggota geng mereka. Dan kebetulan ada seorang anggota geng yang ternyata alumni dari pondok pesantren. Adanya. Pertama saya itu harus bisa sholat. Yang kedua saya itu harus bisa dan yang ketiga saya harus bisa hafal Alfiyah. Itu sama waktu 40 hari. Ajarkan saya Udah bos, gampang. Bukan bisa saya. Sopo, begini ngombe ngepel. Tapi saya bisa. Pasti saya bisa. Enggak. masa loh. Kemarin saya lulusan dari Oh bagus, kebetulan ajar saya. Dia bisa ngajar saya. Gimana? langsung aja dengan apa bisa. Ayo. Setelah mereka belajar tepat pada waktu yang ditentukan, mereka pun datang ke rumah Pak Yai. semua itu. Sebentar. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Ya, kami berdua sertifikat dari syarat yang disebutkan. Itu saya sampaikan sama saya. Kalau ada berapa? Saya 30 Cantik banget sih ya. Ternyata setelah Pak Yai memutuskan bahwa itulah yang akan diambil sebagai mantan Upin yang gagal. Bagus sekali. Kalian mempunyai suatu potensi yang luar biasa. Kalau bisa merubah semua akhlak kalian dari hal yang benar-benar rusak dan jahat menjadi seperti ini. Saya tahu sih, tetapi hanya satu di antara kalian yang akan menjadi calon suami putri saya.
setelah saya pikir matang-matang, saya lebih memilih pada saudara Ubi. Saya memilih ini karena kenapa saya memilih dia? Karena dia itu lebih baik. Dia bisa bermanfaat dengan Baiklah dok, demi dia, saya siap mendonorkan ginjal saya. Selang beberapa jam, Upin pun siuman. Upin sadar bahwa umurnya sudah tidak banyak. Dengan memikirkan adiknya kepada Pak Yai dan meminta Pak Yai untuk menikahkan adiknya dengan Laila sebagai ganti dirinya. Pak Yai, kelihatannya saya tidak lagi baik. Walaupun saya yang lulus ujian tadi, tapi demi adik saya, tolong permintaan terakhir saya. Tolong nikahkan adiknya dengan Laila. Dan untuk Laila. Tahu Pak Yai, nikahkan Laila dengan ibu sekarang. Aku sudah tidak kuat lagi Pak Yai. Maka di rumah sakit itu juga dilakukan pernikahan antara kamu
Aduh, Pak Ketok. Saya nikahkan. Cek. Saya nikahkan Ipin bin Bejo dengan Laila bin Kiai Abdullah dengan perangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 500.000 dibayar tunai. Bahagia bersama Laila dan meneruskan perjuangan Pak Yai. Agak tiring iki. Tanpa